Halo, apa kabar untuk Scorpio? Semoga dalam keadaan sehat. Oke, kali ini aku mau reading ya buat teman-teman Scorpio tentang energi, karir, keuangan, dan asmara kamu di bulan Juni. Oke, sekali lagi ini seperti biasa ya, sifatnya adalah general. Sekali lagi kalau nggak resonnya jangan dipaksakan. Kamu bisa cek di video yang lain, sesuaikan dengan Sun, Moon, Rising, dan Venus kalian ya untuk teman-teman Scorpio. Oke, aku mau cek dulu di sini untuk energi karir. Energi karir zodiak Scorpio bulan Juni tahun 2022. Ace of Action. Ada sesuatu untuk Scorpio di sini. Gimana ya? Beberapa dari Scorpio ini kalau aku lihat sudah mencapai tujuan atau bisa saja pekerjaan kamu ini beres. Kalau bukan masalah itu, bisa saja intinya gini. Ada sesuatu hal yang baru yang akan kamu temui. Nah, ya, ada sesuatu hal yang baru. Tetapi sesuatu hal yang baru ini untuk karir kamu ini cukup menyenangkan. Ada sesuatu hal yang baru yang akan membuat kamu itu senang ya teman-teman kalau aku lihat. Seperti aku bilang ini bisa saja ya ada sesuatu hal yang baru ini, entah itu pekerjaan baru, posisi baru, bisa juga ya. Atau kamu mungkin ditempatkan di tempat yang baru, bisa juga. Atau bahkan mungkin beberapa dari teman-teman ini ada pekerjaan yang baru, mendapatkan pekerjaan yang baru. Tetapi di sini dengan sesuatu hal yang baru ini bukannya malah memperburuk suasana, memperburuk situasi, atau malah memberatkan kamu. Kalau aku lihat malah membuat kamu ini cenderung lebih nyaman, lebih senang dengan hal yang baru ini. Ya. Karena gini teman-teman. Mungkin di situasi kamu ini sebelumnya itu nggak gampang untuk memperoleh hal baru ini. Nah, contoh nih buat teman-teman yang mencari pekerjaan baru, kamu cenderung banyak sekali persaingannya. Nah, intinya itu kayak banyak persaingan ya di sini. Dan di sini aku melihat kamu bisa melewati itu semua. Ini, aku melihat kamu bisa melewati itu semua. Kalaupun ini masalah persaingan, ada beberapa hal yang harus teman-teman ingat nih. Nah ini, dalam karir, dalam usaha, persaingan itu pasti ada. Nah ini. Tapi kamu bisa melewati persaingan-persaingan itu. Ya. Ini mungkin juga babak baru buat kalian. Nah ini, ada babak baru ya dalam hal karir maupun dalam hal usaha kamu. Jadi itu, ya, ada babak baru, ada pekerjaan baru, dimana untuk melewati itu nggak mudah dan nggak gampang. Sekali lagi, nggak mudah dan nggak gampang. Tapi aku lihat kamu bisa melalui itu semua. Oke, aku cek lagi untuk energi keuangan. Three of Emotion. Sebagian dari kamu ini kedatangan tamu, bisa juga. Atau intinya gini, dengan hadirnya Three of Emotion itu ada sesuatu yang bagus, ada berita bagus dalam hal keuangan kamu. Nah, ya, atau rezeki. Kita nggak ngomong hanya masalah keuangan aja, tapi rezeki. Bisa aja ada yang ngajakin kamu makan-makan. Ada orang yang datang nih bagi-bagi rezeki. Ini bisa juga ya kalau aku lihat. Atau di situasi bisa juga ini tentang keuangan kamu untuk Scorpio. Karena di sini aku melihat juga selain tadi karir kamu akan ada fase baru atau babak baru dalam karir kamu, di sini keuangan juga. Aku melihat ada fase baru, out with the old, in with the new. Berarti intinya apa? Aku nggak tahu apa yang sudah terjadi. Nah, aku harap
babak baru ini aku harap ini adalah sesuatu hal yang baik, karena kita ngomong masalah wonderful news. Ada sesuatu yang baik untuk kehidupan yang namanya keuangan kamu. Nah, di sini aku melihat dengan hadirnya Three of Swords, bisa saja apalagi buat teman-teman Scorpio yang tadinya mengalami keterpurukan dalam hal keuangan, ini sudah saatnya buat healing. Jadi kita ngomong masalah healing. Mungkin ada beberapa dari kalian yang pernah kehilangan sesuatu, kehilangan keuangan, kehilangan pekerjaan, kehilangan apalah yang membuat kamu ini terpuruk ke ekonominya. Di sini aku melihat ada fase di mana kamu memulai healing dalam hal keuangan kamu untuk Scorpio. Ya. Karena kalau kita ngomong masalah Three of Swords ini sendiri adalah situasi di mana sebelumnya kamu ini mengalami yang namanya hal yang paling tidak menyenangkan lah ya dalam hal keuangan kamu. Atau bisa saja keuangannya lagi nurun nih. Nah, di sini aku melihat ada situasi kalian ini dalam fase healing, dalam fase dimana menyembuhkan yang ekonomi kamu. Nah, ini. Jadi dengan hadirnya Three of Swords ini sendiri tetap harus berhati-hati dalam mengelola keuangan. Karena dalam fase healing ini sendiri tergantung kalian dalam mengelola keuangannya. Healing ini bisa menandakan bahwa memang benar ada keuangan yang lebih baik dari sebelumnya. Tetapi tetap bagaimana cara kalian mengelola keuangan itu sendiri. Ini juga dalam hal keuangan. Beda dengan rezeki. Rezeki ini gak hanya masalah keuangan. Kamu mungkin dapat sesuatu dari orang, mendapatkan ini ya. Oke. Jadi itu kalau aku lihat dari energi keuangan untuk Scorpio. Aku mau lihat dari energi dari asmara ya. Ada tambahan lagi untuk masalah keuangan. Ini bisa saja kamu pernah dikhianati oleh seseorang yang kamu percaya. Nah, ya, mungkin mengelola keuangan kamu udah berikan kepercayaan pada orang itu, tapi orang itu mengkhianati kamu atau menyanyiakannya. Nah, ini bisa juga, ya. Tapi di sini aku melihat good newsnya ini bisa saja dengan berbagai macam cara. Nah, ini tadi, ya, sehingga kamu bisa healing, bisa memperbaiki keuangan kamu. Oke, aku cek lagi di sini untuk asmara. Ada Healer of Abundance. Kamu menginginkan sesuatu yang beda atau gini. Kamu ingin ada perubahan dalam hubungan kamu, dalam asmara kamu. Ada beberapa dari teman-teman yang menginginkan perubahan dalam asmara, menginginkan dalam hubungan, atau bahkan mungkin orang yang sedang dealing dengan kamu. Kamu ingin ada perubahan. Nah, ini ya, mungkin saja kamu menginginkan hubungan atau seseorang yang sedang dealing dengan kamu ini lebih, ya nggak mau lah kayak kemarin lagi gitu loh. Berharap ada perubahan di situ. Nah, perubahan maksudnya itu perubahan yang lebih baik. Mungkin pasangan kamu atau orang yang dealing dengan kamu lebih cuek sebelumnya, atau nggak kreatif lah ya, atau bisa saja nggak kurang peka, bisa juga. Atau sebelumnya apalah yang mungkin dari sifat karakternya nggak kamu suka, atau kamu kayak nggak serk aja sama dia, ini bisa juga. Nah, di sini aku melihat lebih berharap bahwa kamu menginginkan sesuatu hal yang lebih kreatif atau lebih apalah dari pasangan kamu dalam hal asmara. Nah, ini bisa juga. Atau jika ini adalah kamu, teman-teman, karena ini bisa menandakan tentang kamu. Jika ini adalah kamu, maka sudah seharusnya atau sudah waktunya buat teman-teman Scorpio ini untuk apa? Untuk lebih kreatif lagi.
atau untuk lebih baik lagi, untuk lebih mungkin sensitif, jangan terlalu cuek, jangan terlalu apa. Nah ini ya, karena bisa saja pasangan kamu menginginkan lebih dari, nah tidak apa ya, bisa dikatakan suatu hubungan yang gitu-gitu aja. Kalau udah makan di luar, ya udah makan aja di luar, biar nggak bosen. Nah ini bisa juga. Bisa saja kamu dealing dengan seseorang di mana saat ini tuh dia lagi bosen, kayak gitu-gitu terus situasinya, ngajaknya juga kayak gitu-gitu terus, mungkin perbuatan kamu ke dia juga ya kayak gitu-gitu terus. Nah ini ya. Nah ini gini teman-teman, kalau aku lihat mungkin alasan ya, kita ngomong alasan, entah kamu atau dia, entah kamu atau dia ini kenapa sih kok menginginkan adanya perubahan, karena bosen itu tadi ya, bosen dengan hubungan yang kayak gitu-gitu terus. Ini yang pertama ya kalau aku lihat. Nah dengan hadirnya act of action ini sendiri, bisa saja kamu terhubung atau bahkan dianya terlalu cuek, terlalu pendiam, atau nggak ngomong. Kalau ditanyain kamu maunya apa, nggak ada, terserah kamu atau apalah. Nah ini ya, atau bahkan karena cueknya ini sendiri, nah itu bisa cuek ya kalau kita ngomong masalah cuek, padahal kak dia nggak pernah minta apa-apa, atau bahkan mungkin kamu dia nggak pernah tanya, padahal gue tuh pengennya kayak gini, pengen kayak gini ke dia, tapi dianya aja yang nggak peka, dianya aja. Nah padahal itu tadi, orang yang menginginkan perubahan ini sebetulnya itu banyak banget yang ingin disampaikan, bisa juga. Atau kayak kita ngomong itu masalah ngedrumel, itu bisa juga. Unek-unek ya yang ingin disampaikan, unek-unek yang ingin diomongin, atau banyak hal yang ingin disampaikan, tapi orang yang mungkin disampaikan ini nggak peka-peka, nggak ngeh-ngeh, ini bisa juga. Nah ini makanya sebetulnya kalau aku lihat di sini, jika dilihat lagi ya, sebenarnya banyak cara gitu loh, banyak hal yang bisa dilakukan, nggak harus kayak gitu-gitu terus. Bisa saja karena komunikasinya ya, bisa saja karena yang namanya kita ngomong masalah kebutuhan. Banyak ya teman-teman di sini kalau aku lihat. Nah dengan hadirnya era of action ini sendiri adalah, mau sampai kapan situasinya seperti ini? Memang sudah seharusnya keluar dari jalur yang seperti itu. Nah itulah yang diinginkan. Mau sampai kapan nih, gue udah bosen kayak gini-gini terus, gue pingin keluar dari situasi yang kayak gini yang bikin bosen nih, ayolah sedikit kayak gini lah. Nah contohnya kayak gitu ya teman-teman. Dan di sini aku juga lihat ada era of abundance. Oke, learning time teman-teman ya. Kalau kita ngomong gini, bisa saja kamu sama dia, atau dalam situasi hubungan kamu, atau dalam segi asmara kamu sendiri, nggak usah masalah yang couple, yang single juga gitu ya. Alasan kenapa sih gue tuh kayak dapetin seseorang habis itu putus, kayak gitu lagi, berarti ada sesuatu yang dimana kamu harus keluar dari situasi itu, berarti ada sesuatu yang mungkin harus kamu pelajari lagi. Nah ini kalau kita lihat dari healer of abundance dan air of action ya, berarti ada sesuatu yang harus kamu ubah minimal dari diri kamu. Kenapa gue gagal? Apakah ada yang salah pada diri gue nih? Apa yang harus kita ubah nih? Belajar lagi masalah asmara. Cewek itu kayak gimana sih? Cowok itu kayak gimana sih? Cara untuk bisa dapetin cewek atau cowok itu kayak gimana sih? Nah, atau orang yang nggak peka ini tadi, kalau ini dalam masalah yang namanya dalam konteks hubungan, berarti apa yang harus dilakukan? Lu maunya apa sih yang kamu nggak suka, apa sih yang kamu suka? Belajar mempelajari hubungan itu semestinya kayak gimana, mempelajari pasangan kita kayak gimana. Atau bisa saja mempelajari kenapa sih aku kok selalu gagal, kenapa sih aku tuh nggak pernah dapet orang yang cocok buat aku, apa sih yang harus aku lakukan? Belajar lagi. Nah belajar ini sendiri juga nggak masalah, bisa saja kamu belajar dari orang-orang yang sukses dalam hubungan. Kamu bertanya kepada orang yang memang lebih tahu masalah yang namanya untuk mendapatkan seseorang. Gue tanya nih, gimana nih caranya untuk kayak gini nih.
gue suka sama dia tapi gue nggak tahu cara gebetnya kayak gimana. Nah, belajar ya. Apalagi kita masalah fase pendekatan, berarti fase pendekatan ini memang harus lebih. Kalau yang sebelumnya kayak gitu-gitu terus, berarti ada sesuatu yang harus kamu ubah cara lama kamu. Nah ini loh ya, harus kamu ubah cara lama kamu. Kamu mungkin harus lebih seriusnya atau flirtingnya ini kamu ubah dengan cara A menjadi B. Nah ini contohnya seperti itu. Mungkin cara dandan kamu, komunikasi kamu, cara bercanda kamu. Nah ini ya. Di sini memang kalau aku lihat untuk masalah asmara Scorpio, kita masalah kreatif. Jangan seperti itu terus. Nah, ya, jangan kayak gitu-gitu terus. Cara seduktifnya, cara seriusnya, atau cara pendekatannya, cara PDKT-nya, jangan gitu-gitu terus. Nah, bisa saja dia nggak peka, karena mungkin cara kamu di hadapan dia ya biasa-biasa aja. Nah ini, paham ya teman-teman. Nah intinya mau sampai kapan kita ngomong masalah air of action. Jadi benar-benar di sini intinya untuk Scorpio, selain yang namanya mengubah cara lama, yang kedua adalah sudah saatnya ayo, jangan ditunda-tunda lagi gitu loh. Ubah itu sesegera mungkin. Nah ini ya. Nah pelajari dia ini bagaimana dalam hubungan itu kayak seperti apa seharusnya. Nah ini, jadi itu buat teman-teman Scorpio, semoga bermanfaat buat kalian. Aku akhiri. Okay, see you next time.